Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang saya bikin putih ya, karena biasanya kalau kita baca jurnal pertama adalah introduction, kita kenalan dulu. Kenalkan, nama saya Nur Arfian, biasa dipanggil Arfi. Yang sudah kenal ya hai, yang belum kenal ya nggak apa-apa ya, karena tak kenal maka tak apa-apa, berarti mama. Harusnya kan tak kenal maka tak aruf gitu ya. Ya ini biar nggak stres gitu ya. Biasanya langsung jujur gitu, enggak lah ya. How to submit your journal gitu ya. Oke, ada beberapa kalimat ya. Kemarin kita sudah dari Yuca itu bagaimana memilih jurnal, tapi ada satu kata dari editor, apa jurnal ini maksudnya. Saya dari googling saja, karena kalau Yahoo mungkin nggak bisa di googling, kok pakai Yahoo kan nggak bisa ya. Remember to get a lot of publication, you also will need to get lots of rejections. Jadi jangan khawatir ya, kalau kemarin kita sudah latihan memilih jurnal, misalnya ada 3 atau 4, kalau kita pilih satu jurnal yang sudah kita pilih terus di reject, santai saja. Masih ada 2 atau 3 jurnal lagi yang akan menolak. Ya, tapi itu yang akan membuat paper kita lebih baik. Ya, kalau memang itu keterima, ya, jadi kalau keterima ya semuanya mungkin nggak akan pertama kali langsung keterima gitu ya. Katanya tadi yang sudah reviewer yang sudah mumpuni saja, kalau dia submit jurnal dia akan ketolak dulu. Jadi santai saja. Ya istilahnya tempat kita juga masih ada paper gitu. Jadi nggak masalah. Ya tetapi yang paling penting adalah yang terus kita selalu improve one papers over time. Jadi improve terus. Jadi jalur dari publikasi itu yang pertama adalah find a journal. Kita sudah seperti itu, prepare your paper. Jadi di sini kemungkinan yang akan kita bahas adalah bagaimana kita memprepare paper dan submit, revise, terus kita bisa mengetrack your submission, proofing and licensing, dan sharing dan promoting. Sebenarnya yang saya omongin di sini itu nanti kalau teman-teman buka di jurnal itu akan langsung klik gitu aja. Tinggal klik itu sudah ada ya, guide for author itu semuanya sudah ada. Ya, terus saya ngapain di sini? Ya ada beberapa tipe authorship gitu ya. Kalau yang pertama kali menentukan siapa saja yang mau masuk itu, tentu saja yang pertama adalah first author, the person that conduct or supervise the data collection, analysis. Ini saya sini atau sini bingung ya. Presentation, interpretation of the result, put together paper sampai submission. Jadi itu adalah first author ya, jadi yang memang benar-benar mengerjakan gitu. Dari eksperimen, bertanggung jawab terhadap collecting data, walaupun kadang datanya yang mengerjakan orang lain, tapi dia bertanggung jawab. Itu adalah first author. Ada juga co-author yang ikut berkontribusi ya. Tapi yang perlu dicermati di bawah ini ada ghost author, author hantu. Ya itu jadi author yang mungkin tidak participate ya, exclude author-author yang mungkin tidak berpartisipasi. Mungkin bisa diletakkan kayak kemarin di acknowledgement. Jadi dipilih dulu mana author yang mau kita masukkan, mau masuk ke acknowledgement atau masuk ke author ya. Terus kita juga harus mencegah scientific writers and give author. Jadi author yang kayak itu kado gitu ya. Mungkin dia nggak ngapa-ngapain tapi dikasih gitu, entah apapun alasannya ya, sedapat mungkin harus kita hindari seperti itu ya. Walaupun ya dalam kenyataannya terserah saja kita mau ngasih siapa, itu nggak apa-apa. Ya ada beberapa yang etika dari publikasi ya. Jadi kita harus mencegah itu. Yang pertama tentu saja plagiarism ya. Sekarang mungkin sudah ada beberapa software ya, kemarin diomongin gitu di UGM juga ada, walaupun itu masih dalam bentuk untuk tesis atau disertasi. Itu sekarang mesti akan ada di screening dulu. Kalau kita masukin jurnal akan di screening plagiarism dalam bentuk apapun ya. Dan yang perlu kita cegah adalah avoid multiple publication in the same work. Jadi kalau kita sudah submit ke satu jurnal ya, jangan disubmit ke jurnal yang lain dalam satu waktu. Itu mungkin tidak sopan gitu ya. Kita melamar satu gadis, melamar lagi kan nggak sopan ya. Astagfirullahaladzim. sorry itu jadinya tidak sopan ya. Mungkin Mas nanti bisa dikat ya kata-kata saya kayak gimana gitu. ya tidak sopan maksudnya. Jadi ya satu paper kita selesaiin sama reviewernya itu, habis itu baru ada reject atau enggak, baru ke paper yang lain. Jadi ini memang sudah etika secara umum ya. Dan yang perlu kita perhatikan adalah other work appropriately ya, cite and acknowledge ya.
Jadi bagaimana cara kita mensitasi gitu, itu sangat penting. Karena kadang-kadang kita copy paste itu ya kadang sangat hati-hati ya, copy paste itu harus memang sangat dirubah gitu kata-katanya, sehingga reviewer itu atau editor itu akan kalau baca itu wah ini kok kata-katanya hampir plek gitu ya, plek dengan jurnal yang lain gitu, itu sudah dianggap ini kita melakukan etika publikasi kita tidak baik gitu. Sehingga ya kita harus hati-hati. Jadi yang co-author ini sebenarnya yang membuat kontribusi utama gitu ya. Yang kontribusi utama itu yang dijadikan co-author, itu yang paling penting juga. Ya, jadi semuanya ada di sini gitu ya sebenarnya ya. Jadi kalau kita buka jurnal mau submit itu mesti ada. Yang pertama yang paling penting ya tentu saja guide for author. Ini kalau kita mensubmit atau menulis pertama kali. Ini yang paling susah mungkin ya, menyesuaikan apa-apanya gitu kan. Karena tiap jurnal satu dengan yang lain itu akan beda. Ya, guide for author baru kita nanti submit paper itu. Terus nanti kita bisa kalau sudah seperti itu track your paper. Dan ini sangat berhubungan. Kita harus sedapat mungkin sesuai ya, bukan sedapat mungkin ya, harus sesuai dengan guide for author. Kalau enggak 1-2 hari kita sudah ditolak. Itu kan sakitnya tuh di sini gitu, mungkin ya. Tapi ya gimana lagi ya, kita ya itu akan step by step kita juga harus akan meningkat itu, santai saja. Ya, tapi sebelum kita submit, kita bikin account dulu ya. Jadi kita bisa submit, itu kan kita mesti bikin account, sign in gitu ya. Itu jangan lupa, jangan langsung login nggak bisa. Oh ternyata belum sign in. Ya, terus yang harus kita lakukan adalah follow the guideline. Ya, ini banyak sekali guideline-nya, tentu saja sudah ada di instruction for the authors. Bagaimana penempatan figur atau gambar ya, tabel dan sebagainya, apakah dia pakai kode-kode tertentu atau tidak. Bahkan mungkin result dan discussion itu bisa dijadikan satu. Itu yang harus kita perhatikan, kita sesuaikan ya. Ya, jadi ini memang ya. Jadi yang penting juga yang diperhatikan adalah ketika submit, different journal have different rules. Ya, jadi aturan pada jurnal yang satu jangan dipakai pada jurnal yang lain. Itu karena akan sangat berbeda. Ada jurnal yang lebih senang kita menempatkan figur atau gambarnya itu di belakang, ada. Tapi ada juga yang langsung dimasukkan ke dalam result misalnya atau discussion. Itu juga ada. Jadi sangat tergantung. Jadi dipilih dulu instructionnya yang mana itu yang sesuai dengan jurnalnya, terus ini kita harus menyesuaikan. Ya. Ini yang tak kalah pentingnya adalah kita menggunakan proper manuscript language. Ya, ini yang mungkin agak susah di tempat kita gitu ya. If I use English, the problem is not for you, but for me kan. Kadang salah kayak gitu ya. Because my English is English salah paham. If I'm salah, I hope you paham. Kita nggak bisa ngomong gitu kan sama editor atau reviewer gitu. Ya. Jadi ya kita usahakan menggunakan proper manuscript language. Jadi sedapat mungkin memang itu ya, kadang kita butuh native speaker. Ya, karena sudah ditulis juga ini publisher do not correct the language. Itu adalah tugas dari author, tugas dari kita untuk mengkorek bahasa. Ya, kalau ada gap ya memang kita harus belajar gitu. Saya juga bahasa Inggrisnya kacau. Bisa tahuan kacauannya. Ya, jadi kadang kita perlu native speaker ya. Jadi alhamdulillah di sini nanti akan difasilitasi ya. Kalau sudah jadi submitting paper itu yang siap, itu akan ada yang mereview untuk bahasa. Bahkan yang bahasa Indonesia akan dibahasa Inggris kan. Ya, katanya. Enggak ya, memang ya. Ya, jadi poor English ini lead to rejection ya. Jadi direject karena bahasa gitu kan. Jadi sedapat mungkin tadi kalau cover letter itu plain English, mungkin di apa itu di submit paper juga plain English yang mungkin straightforward ya. Kita ngomong apa nggak usah ditambah-tambah, nanti tambahannya itu jadi pertanyaan, revisinya dari tambahan kita itu kan malah jadi susah. Jadi apa adanya. Ya, yang sering salah adalah ini ya. Sentence contraction ya, mungkin salah itu past tense. Kalau result harus pakai past tense misalnya, atau metode juga past tense gitu. Terus discussion kapan kita merefer itu past tense atau itu kita bisa hasilnya selain past tense itu apa ya? Yang maksudnya bisa enggak past tense gitu. Jadi ini sangat penting ya. Tenses atau grammar yang tadi juga sama ya. Itu
itu penting juga ya. Like bahasa yang mixing ya, mungkin bahasa mixing itu yang Indonesia terus diinggriskan, terus kita lupa oh masih ada bahasa Indonesianya. Wah itu kan tuh editornya ya tepuk jidat itu ya. Ya jadi semua itu harus pakai bahasa Inggris ya, semua yang ditulis itu semuanya harus pakai bahasa Inggris, figur, chart, graf, dan fotos ya. Mungkin perlu juga ya nanti kalau S2 itu bikin naspubnya itu nggak usah bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris, kan lebih enak, bener gak? Kok jadi usul ya? Terus siapa saya usul? Enggak, biar lebih meriah ya. Jadi kalau kita sudah siap ya kita submit ya, tapi yang perlu kita perhatikan adalah 35% itu rejected before peer review ya, jadi 35% ya kadang-kadang ini di Elsevier ya, saya ngambilnya itu 35% itu sudah di reject sebelum peer review ya. Kemungkinan salahnya adalah pada itu tadi ya, tidak yang pada poin-poin sebelumnya, instruction for authornya salah gitu ya, atau dia grammarnya atau dari tata bahasanya sudah salah, itu sudah akan membuat tadi editorialnya tepuk jidat terus ya itu angry gitu, angry ya. Ini yang penting juga ya tadi, kita harus merevisi ya. Jadi submit itu revisi gitu. Jadi kalau kita menulis, kemarin Dr. Yodi juga ngomong ya, seperti Mas Gun ya, merefer semuanya ke Dr. Yodi. Jadi kalau salah Dr. Yodi. enggak. Ya, jadi kalau misalnya kita jadi usahakan kita nulis sekali gitu tapi revise berulang kali. Itu yang sangat penting di sini. Jadi poin-poinnya adalah ini yang perlu kita cermati gitu ya. Jadi understanding jadi apakah jurnal atau tulisan saya ini sesuai enggak dengan pembaca di jurnal itu ya. Misalnya kita kedokteran menulis di jurnal teknik ya, mungkin bisa saja karena menggunakan sensor untuk untuk pemeriksaan gitu misalnya ya. Kalau seperti kemarin ya Dokter Santoso itu bikin kok malah jadi cerita nggak apa ya, ini karena ceritanya lucu ya. Jadi pemeriksaan prostat itu dikasih sensor ya, sensornya itu kalau prostatnya kena itu, ini pada manekin ya, jangan bayangkan pada orang asli ya. Pada manekin pemeriksaan prostat, ketika prostatnya bisa disentuh maka akan ada lampu gitu. Lampunya akan ada ya. Jadi itu kan kita malah nganunya ke applied material jurnal, itu kan malah jurnal-jurnal teknik. Jadi kadang memang lintas-lintas kayak gitu juga perlu juga, tapi yang penting adalah kita menentukan oh ini cocok atau tidak gitu. Jadi jurnal kita atau bahasa kita materi kita itu cocok nggak dengan edisi atau pembaca dari jurnal itu ya. Terus interest atau tidak ya, menarik atau tidak. Yang paling penting ini secara teknis adalah strukturnya ya. Kemarin sudah ada introduction, material method ya, research, discussion ya, kita strictly ke situ ya. Walaupun ada berbagai macam variasi ya, introduction, ada yang nulis introduction, ada yang nulis background. Nah itu kita bisa dapatkan di instruction for the author. Jangan sampai salah copy paste juga ya, masih di situ tapi kita salah ya, nggak diganti itu. Jurnalnya mintanya background, kita masuknya introduction terus kapan jadinya? enggak. Kalau itu zaman saya dulu mau jadian. Ya, jadi jangan kita lakukan ini ya. Yang dilihat jangan wajahnya memang manis-manis, tapi yang tulisan yang ada di sininya ya. Oh saya copy paste ya. Jadi itu tidak boleh dilakukan copy paste karena itu sangat erat dengan plagiarisme ya. Jadi kalau kita berusaha copy ya kita berusaha paraphrase ya, diganti kata-katanya, susunannya aktif jadi pasif, atau kita tambahkan bahasa pemanis pakai sinonim, klik kanan thread sinonim bisa ya. Jadi ini include macam-macam ya. Kadang dulu pernah ada cerita gitu ya, tahun berapa itu beberapa di circulation hypertension itu ada retraction ya. Ada beberapa jurnal sudah dipublish tapi diretrak kembali karena ternyata gambar yang ada di situ tuh dipakai oleh dengan peneliti yang sama. Jadi peneliti sama itu dia publish di beberapa jurnal, faktornya tinggi 7,5 ke atas, hypertension, circulation, di kardiovaskular itu ternyata dengan 3 itu dia pakai gambar yang sama tapi dipakai di 3 publikasi. Ternyata dia itu cuman diputer itu gambarnya, jadi diputar saja. Jadi yang sini misalnya gini, ya itu gini diputar 90 derajat. Itu kan kalau nggak cermat kita udah beda sekali ya.
Misalnya gambar potongan jantung dengan fibrosis yang merah-merah itu diputar, kalau kita nggak cermat, kita, oh ini sama ini fibrosis, tapi ternyata dia diputar. Dan ternyata sekarang sudah ada juga kerjaan ya, mengetrack seperti itu sudah ada. Ya, jadi mungkin ada yang dendam gitu sama salah satu grupnya ini, terus dia ngetrack beberapa publikasi dan membuktikan kalau itu hanya gambar putaran, disampaikan ke jurnalnya, dan itu bikin jurnalnya harus di retract. Ya, jadi kita harus ya hati-hati sekali, berbagai macam itu bisa jadi publikasi, jadi plagiarisme. Yang paling penting adalah correct citation ya, jadi kita bagaimana mensitasinya dengan benar ya. Mungkin teman-teman sudah tahu banyak ya kalau masalah ini ya. Ini yang harus kita hindari ya dalam penulisan manuskrip ya, fabrication ya. Jadi kita make up research data, kayak seperti tadi ceritanya Dr. Gun yang nggak ada jadi ada gitu, atau falsification, manipulation research data ya, harusnya tidak bermakna jadi bermakna ya, dengan menambah atau mengurangi nilai gitu ya. Terus plagiarisme itu saja ya. Terus yang perlu kita sampaikan juga adalah conflict of interest ya, kita harus mendeklar yang hubungannya sama funding, terutama yang banyak sekali funding ya, ini dibiayai oleh siapa atau untuk apa itu ya, itu harus kita declare. Dan declare ini kadang tidak hanya di manuskrip, tapi juga kadang kalau kita seminar internasional atau presentasi itu kita harus mendeklar dulu. Ya, ini tip ya. Tip itu kadang jurnal itu hanya invitation ada ya. Kalau jadi ya kita mungkin tidak bisa untuk masuk ke situ ya. Kita harus mengecek itu kita bisa akses atau enggak di jurnal itu. Ya, ini silakan dibaca sendiri saja. Kok jadi kuliah? Enggak. Ya. Jadi, tapi yang paling penting di sini ada Mendeley gitu ya. Mendeley salah satu untuk reference manager yang bisa digunakan. Ada EndNote, Mendeley dan sebagainya, itu akan sangat membantu. Dan kadang-kadang dari jurnal itu sudah menyediakan salah satu reference managernya, itu bisa di-download dan dimasukkan ke dalam reference manager kita. Misalnya, kita punya EndNote gitu misalnya. Kita mau mensubmit, nah kemarin saya di anatomi itu kita bisa memasukkan ya aturan main penulisan reference dari anatomi dimasukkan ke dalam EndNote kita, itu bisa seperti itu, sehingga kita sudah enak langsung dimasukkan, itu sudah bisa ya. Ini ada beberapa kenapa dia nolak aku gitu ya. Jadi dia itu reviewer, aku adalah paper kita ya. Kenapa kok tertolak? Jadi technical screening ya, teknik, hal-hal yang berhubungan dengan teknik, terutama adalah dengan penulisan dan juga dengan gramatikal ya. Figur are not complete, tidak clear enough, itu tentu saja akan ditolak ya. Manuskrip is not complete ya, belum ada judulnya itu misalnya ya. Oh ternyata judulnya tidak ada judul kan bisa ya. Jadi semuanya harus komplit dulu baru kita bisa. Ini screening yang sangat mudah ya, technical screening ya. Karena kadang-kadang editor itu sudah punya softwarenya ya, plagiarism atau ini sesuai dengan tidak. Bahkan tadi dari cover letter aja sudah bisa di screen ya, tertolak atau tidak ya. Does not fall within the aim and scope ya. Jadi ternyata jurnal yang kita tuju itu tidak sesuai dengan tulisan kita, nah, tentu saja ditolak. Lawang nggak sesuai ya. Incomplete tadi hampir sama ya, jadi artikelnya ada yang kurang ya. Jadi analisis data defektif ya, tidak sesuai dengan gold standarnya gitu misalnya. Atau kadang kita untuk melihat ekspresi itu kan kita bisa melihat macam-macam ya. Misalnya dari RNA, protein atau IHC misalnya, tapi kita harus sesuaikan yang paling cocok, yang paling gold standar itu apa. Jadi sedapat mungkin ini sesuai. Ya, conclusion cannot be justified on the basis of the rest of the paper. Jadi kadang kita terlalu mengkonklusi terlalu dini. Ya, jurnalnya baru membuktikan ini meningkat, tapi misalnya kita sudah ngomong kalau peningkatan itu misalnya berkaitan atau berhubungan dengan sesuatu gitu. Padahal kita tidak ngomongin yang sesuatu itu, yang diomongin oleh Syahrini gitu misalnya. Ya jadinya kan nggak connect. Ya, kadang boring itu juga bisa ya. Tulisannya terlalu boring gitu. Itu juga akan penolakan. Ya. Kalau sudah keterima, ya kita harus melihat jurnal polisi and copyright and reprint ya. Tentu saja kita butuh untuk reprint, kadang untuk ngurus pangkat atau untuk apapun gitu kan kita butuh. Ya, dan itu tentu saja berbiaya.
Ya, untuk summary yang paling penting adalah ikuti aturan main ya di author guide ya, sedapat mungkin kita sesuai dengan author guide ya. Pakai bahasa Inggris yang benar, hindari EJI ya, ejaan yang diinggriskan, apalagi ejaan yang diciuskan, nah itu nggak boleh. Hindari plagiarism, copy data dan fabrikasi ya, sediakan dana atau cari yang free ya, cara intinya itu hilang. Ya, thank you. Ini adalah gambar bonsai ya. Katanya kita akhiri dengan cerita tentang bonsai maksudnya. Katanya untuk membuat bonsai itu pohon itu harus disayat-sayat gitu. Sayat-sayat itu jadi akan membuat bonsai yang indah. Jadi ya revisi itu mungkin bentuknya sayatan ya untuk manuskrip kita, tapi itu akan membuat manuskrip kita lebih indah gitu. Mungkin itu aja, thank you.